Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 kelas E ingin menjelaskan materi parent stock penghasil final stock petelur layer. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Fida Risma Ramadhani dengan 3 digit NPM terakhir 096. Ada Rendang Ratania Dharmawangsa dengan 3 digit NPM terakhir 180. Selanjutnya dari Sekar Rizky dengan 3 digit NPM terakhir 185. Ada Salma Saya dan Soherman dengan 3 digit NPM terakhir 188. Andika Febri Prasetya dengan 3 digit NPM terakhir 313. Dan yang terakhir ada Yuda Aprilian Saputra dengan 3 digit NPM terakhir 321. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Apa sih parent stock itu? Jadi, parent stock itu adalah jenis ayam pembibit yang khusus dipelihara untuk menghasilkan final stock yang hasil daging atau telurnya nanti akan dijual dan dipasarkan. Ayam betina maupun jantan ini telah dipelihara dari kecil sampai umur produksi. Setelah produksi, telur-telurnya akan dipilih dan dimasukkan ke dalam hatchery atau mesin penetas. Setelah menetas, terjadilah perkawinan silang antara betina warna putih dan jantan warna coklat yang akan menghasilkan betina berwarna coklat sebagai petelur dan jantan berwarna putih sebagai pedaging. Ada 2 cara untuk mengawinkan ayam parent stock ini. Yang pertama, cara mengawinkannya itu dengan cara di-IB atau inseminasi buatan. Dan cara yang kedua adalah dicampurkan agar bisa kawin secara alami. Ayam parent stock ini nantinya akan bertelur di umur 24 sampai 26 minggu. Telur yang dihasilkan dari betina parent stock layer ini biasanya akan memiliki kualitas bagus, maka akan dikumpulkan dan dipisahkan dari telur-telur yang retak serta telur yang berbentuk abnormal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Untuk alat dan bahan, ada karung, jarum karung, sekop, mesin steam, sapu lidi, disinfektan dan pembasmi kutu, serokan air, tali rafia, terpal, sekam, kertas bekas, meteran, spidol, kapur kandang, lampu, dan deterjen. Sebelum pupuk kandang dikumpulkan, peralatan yang berada di dalam kandang dinaikkan dahulu atau dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan. Insektisida dicampurkan dengan air sesuai dosis. Semburan air dengan insektisida dipastikan mengenai seluruh bagian kandang dan peralatannya, sehingga serangga akan mati karenanya. Sisa kotoran yang sudah kering segera disapu untuk dikumpulkan, kemudian dikeluarkan dari kandang. Deterjen dicampurkan dengan air sesuai dosis. Penyemprotan dilakukan mundur dengan cara menyemprotkan bagian atas, samping, kemudian lantainya. Dalam penyemprotan, harus dipastikan seluruh kandang bersih, termasuk peralatannya. Air sisa pencucian kandang yang masih menggenang ditarik untuk dikeluarkan dari kandang. Sebelum dilakukan flushing, saluran air harus lurus untuk memastikan tekanan air sama. Air yang digunakan diberi disinfektan terlebih dahulu, kemudian mengatur regulator supaya tekanan air dalam saluran tinggi dan kemudian mengeluarkannya melalui saluran pembuangan. Pengapuran dilakukan untuk membunuh dan mencegah adanya bakteri dan jamur sehingga perlu ditebar di lantai kandang yang lembab. Sekam padi digunakan sebagai liter kandang karena sifatnya yang mampu menyerap air dan menjaga panas saat fase brooding. Sekam padi ditabur dengan ketebalan 5-7 cm. Karung bekas kemudian dirapikan. Sekat kandang dipasang untuk membatasi brooding dan sejumlah ayam secara proporsional.
Tempat minum harus disesuaikan tingginya agar anak ayam tidak kesulitan saat minum air. Pemanas dipasang dengan memastikan bahwa anak ayam mendapat panas yang merata dan sesuai standar. Selanjutnya, memasang tirai blocking untuk menahan angin supaya tidak langsung mengenai anak ayam. Kemudian, mengatur inlet dan panel kontrol untuk memastikan ventilasi sesuai kebutuhan. Persiapan peracikin DOC melalui tahap-tahap yang meliputi 1. Nyalakan heater minimal 2 hingga 3 jam sebelum kedatangan. 2. Matikan fan intermittent sampai DOC datang agar panas terjaga. Lalu nyalakan kembali setelah DOC tiba. 3. Lakukan kalibrasi sensor dengan termometer atau Kestrel. Lihat pada Temptron, pastikan sesuai. Maksimum tolerannya 0,3 hingga 0,5 derajat Celcius. 4. Campur larutan sorbitol atau vitamin dalam dosatron. Hitung kebutuhan airnya dan alirkan pada nipple dengan membuka keran regulator sampai nipple terisi larutan air gula. Yang kelima, pastikan suhu liter sudah hangat saat DOC diturunkan. Ukur dengan termogan, pastikan suhunya 32 derajat Celcius. Yang keenam, pastikan semua tempat pakan terisi penuh dan posisi tempat pakan mudah dijangkau. Yang ketujuh, berikan tempat pakan tambahan berupa karung atau plastik atau koran, lalu taburkan pakan secukupnya. Yang kedelapan, pastikan mangkuk nipple dalam keadaan bersih dan kucurkan air dari nipple agar DOC dapat langsung minum. 9. Berikan suhu yang ideal untuk DOC, yaitu sekitar 31 hingga 33 derajat Celcius. Yang ke-10, cek ketinggian nipple dan tekanan pada nipple. 11. Timbang dan hitung DOC pada saat datang. Minimal sampel diambil 5% dari total populasi. 12. Dan yang terakhir, yaitu cek kualitas DOC. Seleksi terhadap DOC dilakukan dengan cek kualitas DOC. DOC yang baik adalah DOC yang sehat. Ciri-ciri DOC yang sehat yaitu 1. Mata bersih dan bersinar. 2. Bulu segar dan tidak basah. 3. Kaki mengkilap. 4. Pusar bersih, tertutup, dan kering. 5. Lubang hidung dan paruh yang bersih. 6. Perut lembut dan kenyal, serta tidak mengalami kembung. 7. Dan yang terakhir, yaitu memiliki refleks aktif dan responsif dalam keadaan DOC yang terbalik. Selain melakukan seleksi DOC berkualitas baik, pastikan juga DOC seragam, serta tidak memiliki kecacatan. Fase grower adalah masa pertumbuhan ayam sebelum memproduksi telur. Pada fase ini, pemanas dilepaskan dari kandang sehingga kebutuhan tempat pakan dan minum menjadi lebih banyak. Periode pemeliharaan grower yaitu saat ayam berumur 5-24 minggu. Tujuan dari pemeliharaan fase ini adalah untuk pencapaian bobot badan yang sesuai dengan target berdasarkan umur dan tingkat keseragaman mampu mencapai 80%. Pada periode grower, sistem produksi ayam mulai tumbuh dan sistem hormon reproduksi mulai berkembang dengan baik. Berkaitan dengan berkembangnya sistem reproduksi, ada faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor ransum dan cahaya. Karena kegagalan dalam memperhatikan, keduanya akan berakibat fatal terhadap produksi di masa bertelur kelak.
Tata cara pemeliharaan fase starter ayam petelur parent stock yang dapat dilakukan yaitu pertama, persiapan kandang. Persiapan kandang ayam harus dilakukan sebelum kedatangan anak ayam. Kandang harus dibersihkan dan disterilkan untuk mencegah infeksi penyakit pada ayam. Yang kedua, suhu kandang. Suhu kandang harus dijaga agar tetap hangat dan nyaman untuk anak ayam. Suhu yang ideal adalah antara 32 sampai 35 derajat Celcius pada minggu pertama dan dikurangi sekitar 3 derajat Celcius setiap minggunya. Kebutuhan air minum pada fase starter ayam petelur parent stock terbagi menjadi masing-masing minggu, yaitu minggu pertama 1,8 liter, minggu kedua 3,1 liter, minggu ketiga 4,5 liter, dan minggu keempat 7,7 liter. Pemberian pakan pada fase starter ayam petelur parent stock harus diberikan secara ad libitum atau sepanjang waktu dan tidak terbatas. Pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi yang cukup untuk mengandung pertumbuhan dan perkembangan anak ayam. Pada fase starter ayam petelur parent stock, perlu disediakan ruang yang cukup agar anak ayam dapat tumbuh berkembang dengan baik. Kepadatan populasi ayam harus dijaga agar tidak terlalu padat dan mempengaruhi kesehatan ayam. Kebersihan lingkungan pula harus dijaga dengan baik untuk mencegah terjadinya infeksi penyakit pada ayam. Tindakan preventif seperti memberikan vaksin pada ternak dan menjaga kebersihan lingkungan kandang dapat membantu mencegah terjadinya penyakit pada ayam. Kesehatan ayam harus dipantau secara teratur untuk mendeteksi adanya tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Pemantauan kesehatan ayam dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik ayam seperti warna bulu, mata, dan kotoran ayam. Fase layer. Fase layer atau fase laying merupakan fase di mana ayam mulai bertelur kira-kira saat ayam berumur 24 minggu. Pada saat ayam berumur 21 minggu, maka ayam siap untuk dicampur antara jantan dan betina. Untuk perbandingan antara jantan dan betina, biasanya menggunakan perbandingan 1 dibanding 10 atau 1 pejantan dibanding dengan 10 betina. Berat badan pejantan diupayakan lebih tinggi daripada betina, agar nantinya pejantan tidak kalah dengan betina saat dilakukan pencampuran. Secara normal, 21 hari sebelum bertelur pertama, jarak tulang pelvis yaitu 1,5 jari, dan 10 hari sebelum bertelur pertama, jarak tulang pelvis 2 sampai 2,5 jari. Pejantan yang akan dicampur oleh betina harus mempunyai persyaratan berat badan tercapai sesuai target standar yang telah ditetapkan. Jantan tidak cacat kaki dan paruh. Jantan terlihat aktif dan kloaka berwarna merah tidak pucat. Apabila terjadi overmating, perlu dilakukan pengurangan pejantan. Tanda dari terjadinya overmating biasanya meningkatnya kerontokan bulu pada betina pada bagian belakang kepala dan dekat ekor, serta semakin meningkat dengan kerontokan pada bagian punggung. Penggantian pakan mulai dilakukan bila ayam sudah memulai produksi. Pakan betina mulai diganti dengan kandungan nutrien yang lebih tinggi, sedangkan pakan pejantan juga mulai dilakukan pergantian secara pelan-pelan, yang semula memakai BPL atau Bacillus pumilus dosis rendah menjadi BPM. Tempat pakan jantan diletakkan lebih tinggi daripada tempat pakan ayam betina. Hal ini bertujuan untuk membentuk postur yang lebih tinggi serta agar pakan tidak dimakan oleh betina. Ini Green Farm. Green Farm merupakan peternakan yang berdiri di benua Afrika. Di Green Farm sendiri terdapat 2 strain, yaitu Isabron Layers dan Kop 500 yang diimpor langsung dari Belanda. Monitoring dan recording dilakukan secara rutin yang meliputi pengontrolan bobot badan, seleksi ayam sakit, cacat, dan tidak produktif. Recording dilakukan setiap hari secara rutin yang terdiri dari laporan harian, mingguan, dan bulanan.
Data yang dicatat meliputi mutasi ayam, deplisi populasi yang terdiri dari ayam mati dan afkir, jumlah pakan yang digunakan, dan produksi telur. Di sekitar peternakan terdapat bukti bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk memaksimalkan hasil, yaitu dengan melakukan biosecurity secara maksimum. Pencegahan penyakit dilakukan dengan cara vaksinasi dan pemberian vitamin dan antibiotik. Sanitasi juga dilakukan secara rutin yang meliputi sanitasi kandang, lingkungan, pekerja, dan kendaraan. Upaya biosekuritas di farm dimulai dengan merendam kaki sebelum masuk kandang untuk mengurangi muatan bakteri dan patogen. Truk pengangkut dan kendaraan pengumpul telur adalah satu-satunya kendaraan yang diperbolehkan berada di peternakan, meskipun kendaraan tersebut akan disemprot dan mereka juga harus melewati bak mandi disinfektan. Pekerja juga harus mandi dan mengenakan pakaian yang didesinfeksi sebelum masuk ke kandang. Baju yang digunakan juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh pekerja tersebut untuk menjaga pekerja tetap berada di area kerja tertentu. Pakan yang diberikan berbentuk crumble dengan jumlah pakan tergantung umur dan produksi yang dihasilkan. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi hari. Tempat makan yang digunakan adalah automated trough feeder system dan tempat minum yang digunakan berupa nipple. Hal ini membantu menghemat air dan mengendalikan penyimpanan obat-obatan yang mungkin diberikan di dalam air. Cukup sekian video penjelasan materi parent stock penghasil final stock petelur layer dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.